dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yang sudah dapatkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Amin. Kurang antusias, amin. Amin. Betapa sukacitanya bangsa Israel setiap firman disampaikan, begitu mereka respon dengan sukacita yang luar biasa. Dan tentu kalau kita sudah respon sesuatu yang kita dapatkan, karena firman Tuhan dikatakan lebih berharga dari apapun ya, kita dapatkan dan kita antusias, maka kami percaya berikutnya Tuhan sudah sediakan dan berikan lebih daripada sebelumnya. Amin saudara. Begitu mari antusias dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang mampu menolong dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Dalam 1 Petrus yang pasal 1 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan, saudara kasih, saya sangat diberkati dengan ayat ini, karena melalui ayat ini saudara terkasih, saya diingatkan oleh Tuhan untuk terus-menerus melakukan pembuktian iman. Ini yang harus mulai kita pahami, apalagi sebagai orang-orang Kristen yang pengen satu ketika menikmati sesuatu yang berharga. Tidak ada cara lain selain daripada tiap-tiap hari kita harus mulai membuktikan kemurnian iman. Karena ternyata oleh ayat yang kita baca tadi ada nilai yang kita akan dapatkan, dan nilai itu lebih berharga dari emas yang fana. Walaupun emas itu diuji kemurniannya, tapi nilainya jauh lebih rendah daripada nilai yang kita dapatkan bila tiap saat, tiap waktu ada pembuktian iman. Dan olehnya setelah nilai yang kita dapatkan, maka kita memperoleh, katakan dalam firman Tuhan, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Kita akan memperoleh itu. Kapan saudara? Saya yakin bukan hanya pada saat nanti Yesus datang kali kedua, bukan. Tapi ini akan terus Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi, bila dalam hidupnya setiap saat Yesus hadir. Ada puji-pujian, ada kemuliaan dan kehormatan. Nah saudara, satu kesaksian yang kami alami. Anak saya besar, saudara, puji Tuhan, dia mulai hari Rabu kemarin sudah mendapat SK dan sudah mulai aktif di Solo menjadi dosen di sana. Nah saya ingin sampaikan, sudah kekasih, anak saya ini tidak akan pernah mendapatkan ini bila mana setiap waktu dan setiap saat dapat membuktikan kapasitas dia di level di mana dia ada. Dimulai dari dia kuliah S1, di pertengahan perkuliahan saudara, dia minta kepada kami orang tua untuk berhenti saudara waktu itu. Karena ekspektasi dia dengan harapan-harapan dia di sana tidak dia dapatkan saudara. Ya, dia pengennya itu dia pemain musik profesional, tetapi ternyata guru-guru dosen-dosennya itu pada konser di mana-mana, sehingga waktu itu ada satu dosen yang hanya sekali dari 12 kali masuk, hanya sekali masuk langsung ujian. Dia langsung, anak itu masuk idealis, dia langsung protes gitu ya, dan disampaikan ke kami. Tapi kami bersyukur bahwa pada waktu itu bahwa pilihan yang kuliah di sana adalah atas dasar kemauan. Dan pada waktu itu saya telepon dosennya, ada dosen yang waktu itu ada kontaknya, Pak Aris namanya. Kenapa Pak? Saya sampaikan masalahnya. Ternyata saudara,
dosen inilah yang 12 kali harusnya masuk, 1 kali masuk musim ujian. Tapi bersyukur dia orang Kristen, saudara. Ya, dia terima dan ngobrol, dan pada akhirnya dia lanjutkan. Kemudian S2. Nah, saudara kasih, seleksi untuk dia masuk itu luar biasa. Dimulai dari seleksi administrasi. Tidak mungkin ada ijazah istri masuk lolos. Tapi kadang-kala sebagai anak-anak Tuhan, ijazah kita SD, SMP, tapi pengen masuk di lebih tinggi dari seharusnya. Banyak orang kayak gitu. Sehingga nggak ada nilai dalam diri, nggak ada nilai yang dia dapatkan dari orang lain, apalagi dari Tuhan. Makanya saya terkasih, kita ikuti jalurnya Tuhan. Bahkan pada waktu seleksi administrasi, saudara, dari puluhan ribu yang daftar, saudara, itu hanya sekitar 5.000-an yang lolos. Dan itu pun harus dilihat, saudara terkasih, bukan hanya abal-abalnya S1, S2 yang tidak ada akreditasi A atau B, nggak ada lolos, saudara. Makanya anak-anak muda di sini, jangan mau yang instan, saudara. Jangan. Mungkin belum ada pembuktian satu ketika kita akan ditolak, kita akan gagal, kita tidak lulus, belum. Ramal kita dikatakan ada satu ketika Tuhan akan berterus terang kepada setiap kehidupan. Bukan waktu nanti, tapi tiap-tiap waktu satu ketika dia akan berterus terang. Saya katakan kepada anak saya, buktikan kemurnian iman dari apa yang telah kau dapatkan sebelumnya. Akhirnya saya berkasih, tadinya kami dorongnya ke Irian Jaya karena kami pikir saingan lebih kecil atau lebih sedikit. Atau waktu itu kami dorong ke Sumatera Barat atau ke Aceh. Tapi dia bilang saya akan ke Solo karena dibutuhkan 6 orang, katanya. Puji Tuhan, seleksi pertama itu ada 3 bidang yang harus dikuasai. Tidak boleh levelnya level sesuai kemauan kita, tapi sudah ditentukan standarnya. Adakah tiap hari kita menilai bahwa kita telah sesuai dengan nilai standar dari Tuhan? Adakah? Atau sudah cukup standar yang kita bangun sendiri? Kalau ada yang seperti itu, pastinya gagal. Jadi pada tahap pertama ini sudah ribuan juga yang gagal. Tidak sesuai. 3 bidang yang dites, 1 bidang saja tidak lulus, tak lulus. Pernahkah kita merasa kehidupan rohani kita, sebagian kita lakukan, sebagian tidak kita lakukan, kita biasa-biasa saja? Jangan berharap satu ketika kita, Tuhan kasih nilai yang membuat kita dapat puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Kemudian ada tahap tes wawancara, mikro teaching, saudara. Ribuan juga yang gagal. Tahap terakhir ada 3 juga bidang harus dikuasai, tidak boleh salah satu bidang yang gagal, harus lulus semua. Akhirnya mereka yang harus 6, hanya 4 orang saudara yang lulus. Makanya saudara, dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Untuk yang terpilih ini adalah orang-orang yang punya nilai, dan saya yakin dan percaya tiap hari Tuhan itu sebagai guru yang sering kita katakan bahwa dia guru kita, senantiasa memberikan nilai atas pembuktian iman kita. Apalagi saudara berbicara dengan iman,
Iman itu nyata dalam perbuatan. Jadi yang Tuhan nilai adalah seluruh perbuatan-perbuatan kita. Saya rasa banyak di antara kita yang menilai itu hanya di sekitar dalam gereja saja. Tapi yang paling berat ujiannya adalah dalam setiap hari pembuktian iman dalam perbuatan, dalam setiap aktivitas. Jadi yang terkasih, anak saya ini tadi yang 4, 1 akhirnya tak lolos. Kenapa? Tak sesuai ijazahnya dengan kompetensi yang harus diterima di sini. Jadi kalau sampai dari awal sampai akhir masih ada lolos, itu karena belum ada waktu seperti tadi saya katakan, Tuhan berterus terang, kau tidak pantas. Aku tidak kenal dengan itu. Nah, saudara terkasih, secara rohani seperti saya sampaikan tadi, level hidup kita sudah sampai di mana? Jangan sampai ada di antara kita kompetensi kita, level kita masih SD, tapi santai saja kita sudah duduk di bangku kuliah, atau merasa sudah sarjana. Dan itu sudah ditawarkan sekarang, saudara. Ya, apalagi pendeta-pendeta GPD dengan saya pernah ditawarkan 18 juta S1, 24 juta S2. Saya rasa satu ketika kalau mereka masuk dalam ujian untuk pembuktian, saya rasa masih lihat akreditasinya saja sudah gagal. Apalagi belum masuk dalam ujian-ujian tertulis. Ujian-ujian, kenapa saudara? Karena tiap ujian itu langsung nampak hasilnya. Saya rasa banyak di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita belum menyadari dengan iman bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dalam hidup kita, yang sebenarnya tiap saat menunjukkan nilai dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak sadar. Nah, anak saya kecil sudah terkasih, waktu itu saya masukkan dia tes di STAT. Saya mengakui anak saya paling pintar sebagai bahasa Inggris, karena dari kecil saya sudah lantar jemput dia bahasa Inggris sudah tegas. Saya sudah pede dengan bahasa Inggris, saudara. Nah, dia tes di lantai berapa waktu itu di Jalan Ahmad Yani 2. Di bawahnya kami orang tua nunggu, dan ada komputer di situ, saudara, yang menunjukkan hasilnya. Jawab ini, langsung ada hasilnya. Saudara tahu anak saya ini yang paling saya andalkan di bidang mana tak lulus, yaitu bahasa Inggris, saudara. Yang membuat dia tidak lulus. Ada hasilnya yang membuat dia akhirnya, aku tidak lulus. Adakah di antara kita yang tiap hari melihat dengan iman bahwa Tuhan itu memberikan nilai dalam kehidupan kita yang membuat kita tak sadar, kamu tak lulus, kamu lulus. Luar biasa Tuhan melihat orang-orang yang punya kompetensi dan lulus sampai di level tertentu, Tuhan tetap berikan lulus sampai Tuhan katakan, baik sekali perbuatan. Sukses ya. Nah, itu yang saya banggakan dari Tuhan untuk anak saya besar, saudara. Saya katakan kepada anak saya, pokoknya kalian warisannya adalah sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dalam hidup. Nggak ada yang lain. Itu warisan yang terus kami bangun dalam kehidupan mereka. Bukan uang, bukan harta, bukan apa-apa, saudara. Mungkin ada orang mengira, mamanya dosen, anaknya pasti jadi dosen, gampang. Nggak seperti itu, saudara. Nggak ada uang 0 rupiah. Nah, untuk itu saya kasih, mari kita sadarilah masih ada kesempatan untuk kita terus-menerus membuktikan kemurnian iman kita, supaya pada akhirnya dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh
pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga. Dibayangkan kita mendapatkan ini sudah. Hari-hari ini akan banyak teruji, apapun yang kita punya bisa jadi hanya numpang lewat saja, hanya sementara. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa menghaki apa saja yang Tuhan titipkan, mari dengarkan firman Tuhan. Sehingga satu ketika kalau yang tadinya dititipkan diambil, maka kita akan dapat berkata seperti ayat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nggak putus asa, nggak frustrasi. Ada teman saya saudara yang beberapa hari ini saya konseling saudara. Dia masih muda, PNS, tapi saudara sekitar beberapa bulan lalu dia mencoba bunuh diri saudara. Untung talinya putus. Kalau talinya tidak putus mungkin dia sudah tidak ada. Kenapa dia mau bunuh diri saudara? Istrinya meninggalkan dia, anaknya meninggalkan dia, bahkan waktu kawin SK-nya disekolahkan di bank untuk mendapatkan uang, sehingga 500.000 lah per bulan yang dia dapatkan. Ibunya sudah tua, yang membuat dia terbayang-bayang penjara, terbayang-bayang kehilangan pekerjaan, membuat dia putus asa dan bunuh diri. Nah, saya berkasih bisa jadi ke depan dengan masa yang makin sulit dan makin sukar akan banyak kadang-kadang Tuhan mengalami hal seperti itu. Dan itu sudah kita saksikan di berbagai berita dari media. Bunuh diri satu keluarga, membunuh suami, membunuh istri, membunuh anak, membunuh orang tua. Kenapa saudara? Karena tadi kehilangan segala sesuatu karena sudah mengikatkan diri dengan apa yang Tuhan telah titipkan. Jangan saudara, titipkanlah diri kita kepada si pembelinya. Titipkanlah hidup kita kepada Dia yang mempunyai segala. Karena Tuhan sudah menyediakan bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga, yang dipelihara oleh kekuatan Allah, yang menantikan keselamatan yang dinyatakan pada akhir zaman. Nah, Tuhan akan memeliharanya. Nah, untuk itu sudah terkasih, mari kita rindu untuk tiap hari dimurnikan iman kita, dimurnikan melalui perbuatan-perbuatan kita, dalam rangka kita mendapat pujian dari Tuhan, mendapatkan nilai dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan. Saya kan percaya kalau kita telah dinaikkan level oleh Tuhan, maka tentunya Tuhan juga sedang menyediakan fasilitas sesuai dengan level kita. Di kantoran saudara tentu akan beda. Di tempat kami beraktivitas saudara, saya suka sapa yang bersihkan kantor gitu ya, bersihkan toilet saudara. Saya sedang bayangkan mereka ini kalau ilmunya atau pendidikannya tidak rendah, mereka tidak akan di situ. Tapi ada juga yang saya lihat hanya jalan pemerintah. Memang level pendidikan kayak gitu. Oleh kantor kami itu dokter S3 sudah. Nah, sudah terkasih cara rohani pernahkah kita terbayang? Level mana kehidupan kita? Yang pada akhirnya kita punya harapan untuk menerima sesuai dengan level itu. Jangan coba-coba seperti tadi. Kita tamat SD, tapi kita ingin fasilitas direktur. Nggak mungkin juga. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Dan siapa yang punya kesempatan pada saat Yesus menyatakan diri,
untuk menerima puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Dan dalam Alkitab dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11 adalah orang yang taat dan orang yang rendah. Siapa teladannya? Yesus. Taat sampai mati. Makanya sudah terkasih, kalau toh Tuhan izinkan kita masuk dalam satu proses, kita taat saja dengan proses itu, karena ternyata kalau kita lihat apalagi dalam perbuatan iman, kita akan lihat di depan daripada proses itu sudah ada kemenangan, sudah ada keberhasilan, sudah ada fasilitas, sudah ada level tertentu yang kita akan terima. Kan begitu anak-anak sekolah, ujian tentu akan naik, ujian lagi naik lagi, ujian lagi akan naik, seperti itu. Untuk itu tiap hari kita harus taat dan tetap rendah hati. Yang kedua, dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan di sana kita harus setia sampai mati. Sebab orang yang setialah yang nanti punya kesempatan untuk memperoleh mahkota kehidupan. Karena sudah terkasih, kesetiaan kita sampai sejauh ini seperti apa dengan Tuhan? Tentu kita yang punya kemampuan mengukurnya, tentunya dengan Tuhan. Dan kalau ada di antara kita mencoba memanipulasi, ya, Tuhan pasti tahu, ya, tahu. Satu ketika Tuhan akan katakan, kamu nggak pantas, kamu turun. Kamu nggak pantas, kamu belum boleh dapat ini. Belum pantas. Atau sebaliknya, tadinya kita dilihat mungkin masih biasa-biasa, Tuhan akan katakan, kamu naik ya, kamu udah pantas dinaikkan, kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Betapa bahagianya kalau Tuhan terus-menerus memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa untuk dinikmati oleh setiap anak-anak Tuhan yang setia. Untuk itu, saudara, sekali lagi mari harus taat dan rendah hati, harus tetap setia untuk mengejar standar kemurnian yang ditentukan oleh. Kenapa, saudara? Musuh kita itu ada di sekitar kita, saudara. Coba kita lihat beberapa ayat dalam Lukas pasal yang keempat ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 13, Yesus itu mendapat cobaan. Tetapi setelah Yesus menghadapi cobaan tersebut, tapi kita lihat ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, naik dan menunggu waktu yang baik. Tiap saat iblis itu menunggu waktu yang baik, dan dia akan melihat titik lemahnya kita. Adakah titik lemahnya kita di telinga? Atau di mata? Atau di mulut? Hati-hati, saudara. Titik lemahnya kita di mana? Makanya saudara jangan gampang terkontaminasi dengan apa. Apalagi kita sedang mengejar kemurnian, standar yang telah ditentukan oleh Tuhan, dan kita harus mengejar. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarilah dan berjaga-jagalah bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang ini yang dapat ditelannya. Saya membaca ini takut, saudara, ngeri. Banyak orang sudah ditelan oleh musuh-musuh kita tapi nggak sadar. Hati-hati, saudara. Dia ada di sekitar kita, harus sadar dan berjaga-jaga. Untuk itu dalam menghadapi ini, dalam Efesus 6 ayat 16, pakailah perisai iman untuk memadamkan semua panah api si jahat. Perisai iman ini tentu adalah perisai iman yang sudah dimurnikan. Cara pemurniannya apa, saudara? Yaitu perbuatan iman.
Makanya sudah terkasih, mari tiap-tiap hari perbuatan iman kita ekspresikan sehingga pantas setiap hari Tuhan memberikan nilai yang baik untuk setiap kehidupan kita. Dan setiap Tuhan memberikan yang nilai yang baik, Tuhan tentu akan mempertimbangkan kenaikan level kehidupan, kapasitas kita. Jangan coba-coba sekali lagi mencoba menaikkan kapasitas dengan kemauan sendiri, kehendak sendiri. Sakit nanti, sakitnya pada waktu kamu turun. Nah, untuk itu saya kasih, mari kita harus sungguh-sungguh di akhir zaman ini, sebab Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada setiap orang dalam kapasitas sebagai anak-anak Tuhan, murid Tuhan, yang pada akhirnya pantas dan layak di satu ketika dia datang kembali kali kedua. Dia katakan, masuklah dalam kebahagiaan, masuklah dengan kebahagiaan Tuhan. Ada di antara kita yang mulai kehilangan kebahagiaan hari ini atau yang lalu? Bila mana dari antara kita yang kehilangan kebahagiaan, mari dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Buktikan setiap saat kemurnian iman kita. Dan kalau kita sudah buktikan, Tuhan akan katakan baik sekali perbuatan. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Setiap hari kita akan mengalami kebahagiaan. Persoalan, masalah, apa saja yang mungkin berat kita hadapi, Tuhan ada untuk kita. Sebab dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dan untuk itu saya kasih, mari kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan ini akan terus membawa kita menikmati kesukaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit